Sementara itu, pemirsa, petugas Polsek Panakukang Makassar menggelar razia pekerja seks komersial di kawasan Andi Pangeran, Petarani. Di sejumlah wanita pekerja seks diamankan beserta barang bukti, alat kontrasepsi, dan minuman keras. Tim Opsnal Polsek Panakukang mengamankan 10 orang muda-mudi di sebuah kamar salah satu hotel di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat penggerbekan, mereka berkumpul di 2 kamar yang berbeda. Dari hasil interogasi, seorang pemuda diduga muncikari sengaja membuking 2 kamar hotel. Pria ini dan teman-teman perempuannya menggelar pesta miras sambil mencari pria hidung belang via aplikasi micet. Razia ini dilaksanakan setelah adanya laporan dari masyarakat akan tindakan dugaan prostitusi yang kian meresahkan. Pada saat diamankan dalam sebuah kamar di hotel itu, ada sebagian dari mereka yang terdiri dari laki-laki dan 2 orang waria melakukan pesta miras minuman keras. Kemudian mengamankan juga 3 orang perempuan. Dari salah satu dari perempuan itu ditemukan di HP-nya ada aplikasi micet. Artinya prostitusi dengan cara online. Tapi hasil penyelidikan pada saat itu belum ada pelanggan yang didapatkan. Tapi dari interogasi dan pendalaman anggota, beliau atau mereka itu memasang tarif 300 untuk 1 pelanggan. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 9 unit ponsel, alat kontrasepsi, dan sejumlah botol miras. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, para pelaku diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar guna menjalani pemeriksaan intensif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Vin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai banyaknya laporan termasuk dari 16 guru besar hukum tata negara tentang dugaan pelanggaran kode etik terkait putusan syarat usia capres dan cawapres. Dan hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar 2 sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memeriksa 9 hakim konstitusi hari ini, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Sidang akan digelar tertutup bagi para hakim. Selain hakim, para pelapor juga akan diperiksa dalam sidang terbuka. MKMK akan mempercepat putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim konstitusi sebelum kesempatan terakhir pengusulan pengubahan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan ditetapkan pada 8 November. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang sidang dugaan pelanggaran etik Hakim MK, kita telah terhubung dengan rekan Ismalia Medasari di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat yang berada di Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Ismalia, silakan laporan Anda bagaimana saat ini proses jalannya sidang Majelis Kehormatan MK yang digelar hari ini. Ya, selamat siang Anggi, Pram, dan juga pemirsa. Hari ini memang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini menggelar 2 sidang, yakni secara terbuka dan tertutup, yang dimana pada hari ini, pada pagi ini dilaksanakan sidang secara terbuka, yakni dengan agenda pemeriksaan dari pelapor, yang dimana sebelumnya kita ketahui pada tanggal 26 Oktober 2023 lalu, ini para 16 guru besar dan juga pengajar hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara ini melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas putusan nomor 90 garing PUU strip 21 garing 2023 soal usia capres dan cawapres yang memang menjadi pro dan kontra beberapa waktu lalu hingga saat ini. Dan juga untuk sidang hari ini juga dihadiri oleh perwakilan 16 guru besar dan juga pengajar hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara yang tergabung dalam Konstitusional dan Administrasi Law Society atau KAS, dengan didampingi oleh para kuasa hukumnya. Dan juga tadi ada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yang saat ini dia sebagai pelapor atas kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Tadi saya sempat mendengarkan juga perjalanan sidang bahwa Denny Indrayana ini menyatakan bahwa putusan nomor 90 tersebut terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, plan and organized crime, sehingga layak bagi para pelapor menganggap ini sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga, yang dimana dalam mega skandal Mahkamah Keluarga ini melibatkan 3 elemen tertinggi. Yang pertama yakni orang nomor 1, yaitu
the first Chief Justice, Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, untuk kepentingan langsung pihak keluarganya, yaitu the first family, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Gibran Raka Buming Raka, yang dimana itu merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, demi menduduki posisi di lembaga kepresidenan, yaitu the first office kantor. Dan nantinya akan dilaksanakan sidang secara tertutup untuk memanggil Mahkamah Konstitusi yang akan diperiksa, yakni Anwar Usman dan Said Isra, dan nanti akan dilaksanakan pada malam hari. Kembali ke studio, Anggi dan juga Pram. Baik, terima kasih atas laporannya Ismail Mediasari. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan Syahrul Yassin Limpo. Dan alasan ditundanya sidang pra-peradilan karena pihak KPK tidak hadir. Sementara senjata api milik Syahrul Yassin Limpo yang ditemukan di rumah dinas dinyatakan terdaftar secara resmi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sidang yang diagendakan Senin kemarin 30 Oktober akan dijadwalkan kembali sepekan depan hari Senin tanggal 6 November. Sidang yang sedianya beragendakan pembacaan gugatan oleh kuasa hukum SYL ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir. Pihak KPK mengaku masih melengkapi berkas perkara. Pihak KPK mengirimkan surat tertanggal 25 Oktober untuk memohon dilakukan penundaan selama 3 minggu. Namun demikian, mengingat pemanggilan sudah berjalan 2 minggu, maka yang secara logisnya penundaan dari saat ini adalah 1 minggu. Oleh karena itu tadi kami sepakat untuk melakukan penundaan 1 minggu. Gugatan pra-peradilan ini dilayangkan lantaran SYL tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya KPK menetapkan SYL sebagai tersangka korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan pencucian uang. KPK menduga harta haram yang dinikmati SYL CS berjumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Selain itu juga KPK menemukan 12 senjata api saat penggeledahan rumah dinas milik Syahrul Yassin Limpo. Dan seluruh senjata api resmi terdaftar atas nama mantan Menteri Pertanian RI. Dari hasil penyelidikan sementara senjata-senjata yang ada di tempat saudara SYL menurut dari Mbak Intel itu terdaftar. Ada suratnya. Ada suratnya, tentu saja ini juga hanya hasil penyelidikan. Kami masih menunggu lebih lanjut karena senjata-senjata tersebut masih dalam penguasaan dari KPK. Kini senjata api ini berada di KPK sehingga upaya penyelidikan lebih lanjut kepemilikan senjata api masih menunggu izin KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai 3 tahun mendekam di penjara, mantan juru bicara Front Pembela Islam Munarman akhirnya bebas. Ya, para simpatisan menyambut Munarman yang mengenakan atribut bela Palestina di Lapas Salemba, Jakarta. Keluarga, kerabat, dan simpatisan menyambut mantan juru bicara Front Pembela Islam Munarman di depan Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat, Senin pagi. Munarman yang mengenakan atribut bela Palestina ini disambut meriah. Hari ini, Munarman resmi menghirup udara bebas setelah 3 tahun mendekam di balik jeruji besi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya alami 2,5 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya yang saya jalani sampai sekarang ini. Kezoliman yang saya alami sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina sudah kehilangan bukan saja kebebasannya, tapi nyawanya, anaknya, bayi-bayinya. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Munarman dengan hukuman 3 tahun penjara
karena terbukti menyembunyikan informasi terkait terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Turnamen biliar Popsi Cup pelajar mahasiswa seri 4 Jakarta 2023 resmi berakhir dengan keluarnya Ahmad Fauzan sebagai juara pada seri 4. Dan para pria juara atau peraih juara maksud kami di 4 seri Popsi Cup akan dihadirkan kembali pada babak grand final untuk memperebutkan gelar juara tahun 2023. Pebiliar muda asal Kediri Ahmad Fauzan berhasil merebut gelar juara pada turnamen biliar Popsi Cup pelajar mahasiswa seri 4 Jakarta 2023. Fauzan berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-0 dari pebiliar asal Tangerang Selatan Guido pada partai puncak turnamen yang digelar di Puslatnas Popsi Wisma Indovision 2 Jakarta. Popsi Cup pelajar mahasiswa seri 4 Jakarta 2023 juga mengantarkan 4 pebiliar berlaga di babak grand final Desember mendatang. Ya, alhamdulillah senang. Tadi di final bisa menang langsung 6-0 tuh gimana tuh? Ceritanya kok bisa gitu menang telak? Ya, dapat hoki aja. Dapat hoki dari musuhnya. Kalau persiapan buat seri keempat ini gimana sih? Berapa lama latihannya mungkin? Tiap minggu berapa hari? Tiap hari 4 jam. Sangat baik ya, sangat baik sekali. Antusias cukup tinggi dari 11 provinsi yang hadir. Rata-rata sebenarnya masih pelajar ya. Jadi ada beberapa juga yang mahasiswa dari 3 dari 4 yang masuk ke grand final hari ini adalah pelajar. Pada babak grand final, 16 pebiliar muda dari masing-masing seri Popsi Cup pelajar mahasiswa 2023 akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akrab bersuah foto dengan awak media. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.